Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan kami dari kelompok 9, kami akan mempresentasikan mengenai teori psikoanalisa tentang perkembangan moral peserta didik. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ibu Setiayu Sri Wulandari dengan NIM 2312021111 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Reskiawati Buddha dengan NIM 2312021112. Adapun pokok pembahasan kita yang pertama mengenai hakikat perkembangan moral peserta didik, yang kedua mengenai tahap perkembangan kepribadian, dan yang ketiga mengenai struktur kepribadian. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, saya ingin bertanya, apakah kalian tahu apa itu perkembangan moral dan teori psikoanalisa? Jika belum, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai perkembangan moral dan teori psikoanalisa itu sendiri. Dalam kehidupan masyarakat, arti sebuah moral sangatlah penting. Seseorang dapat dikatakan bermoral jika dalam menjalani kehidupannya sehari-hari sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga manusia perlu berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi ini akan muncul sebuah pemahaman mengenai perilaku mana yang baik dilakukan dan tidak baik dilakukan. Moral berkaitan erat dengan nilai, norma, dan tata aturan yang berakar pada pengendalian dari dalam diri sendiri atau self-control. Perkembangan moral peserta didik merupakan suatu proses perkembangan kepribadian siswa sebagai bagian dari masyarakat dalam berhubungannya dengan orang lain. Perkembangan moral ini hampir dipastikan merupakan perkembangan sosial sebab perilaku moral pada umumnya merupakan unsur fundamental dalam bertingkah laku sosial. Salah satu teori yang membahas mengenai perkembangan moral peserta didik ini ialah teori psikoanalisa yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisa merupakan suatu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Psikoanalisa memiliki 3 penerapan, yaitu yang pertama, suatu metode penelitian tentang pikiran, yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia, dan yang ketiga merupakan suatu metode penelitian perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosi. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama mengenai hakikat perkembangan moral peserta didik. Perkembangan moral menurut Sandrock dalam Desmika tahun 2009 adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan profesi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral ini adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan cara, kebiasaan, adat standar nilai yang berlaku dalam suatu kelompok sosial. Anak-anak ketika lahir tidak memiliki moral atau immoral, tetapi dalam diri anak tersebut terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Oleh karena itu, melalui pengalaman anak berinteraksi dengan orang lain seperti orang tua, saudara, guru, dan juga teman-teman sebayanya, anak akan mulai belajar memahami tentang perilaku baik yang mana boleh dilakukan dan perilaku tidak baik yang tidak boleh dilakukan. Komponen-komponen moral ini terdapat 3 hal, yakni yang pertama yaitu kognitif, teori dari Piaget dan Colbert mengenai moral judgment, yaitu cara seseorang mengkonseptualisasikan benar salah dan membuat keputusan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Yang kedua, afektif, teori dari Freud, yaitu moral feeling mengenai benar salahnya yang menilai tindakan yang diambil dan memotivasi pikiran juga tindakan moral serta perasaan seseorang ketika melakukan kesalahan, adanya rasa bersalah atau tidak. Yang ketiga yaitu perilaku dari teori behavioristik, yaitu moral behavior, yaitu bagaimana seseorang bertindak ketika mengalami kebimbangan atau godaan untuk berperilaku bohong, curang, atau perbuatan yang melanggar moral. Dalam menggambarkan perkembangan moral, teori psikoanalisa ini membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Teori ini merupakan aliran pertama psikologis yang membahas tentang mengapa manusia dapat berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari.
Secara umum, teori psikoanalisa ini merupakan suatu pandangan terhadap manusia ketika ketidaksadaran memegang peranan sentral. Psikoanalisa ini memandang kejiwaan manusia sebagai ekspresi ketika ada dorongan yang menimbulkan konflik. Konflik-konflik yang terjadi ini akan mengembangkan kepribadian seseorang berdasarkan dengan aspek-aspek psikologis. Menurut teori psikoanalisa klasik Freud, seseorang akan mengalami konflik yang namanya konflik Oedipus. Konflik ini akan menghasilkan pembentukan struktur kepribadian yang dinamakan Freud sebagai superego. Ketika anak mengatasi konflik ini, perkembangan moralnya akan dimulai. Salah satu alasan mengapa anak mengatasi konflik Oedipus ini adalah perasaan khawatir akan kehilangan kasih sayang orang tuanya dan ketakutan akan dihukum karena keinginan seksualnya yang tidak diterima oleh orang tua yang berbeda jenis kelaminnya. Sehingga anak-anak perlu suatu superego untuk mengatasi kecemasan, ketakutan, dan mempertahankan kasih sayang orang tuanya. Yaitu dengan cara mengidentifikasi dirinya dengan orang tua yang sesama jenis kelaminnya, serta menginternalisasi standar benar dan salah orang tua. Struktur superego ini memiliki dua komponen, yaitu ego ideal dan kata hati atau conscience. Kata hati ini menggambarkan bagian dalam atau kehidupan mental seseorang, peraturan-peraturan masyarakat, hukum, etika, kode, dan moral. Pada usia kira-kira 5 tahun, secara khas, superego ini akan menjadi sempurna. Dan ketika hal ini terjadi, maka suara hati akan terbentuk. Ini menandakan bahwa pada sekitar umur 5 tahun, seseorang telah menyelesaikan perkembangan moralnya. Masuk ke pokok pembahasan yang kedua mengenai tahap-tahap perkembangan kepribadian. Freud mengungkapkan kepribadian individu ini terbentuk pada akhir tahun kelima dan sebagian besar perkembangan selanjutnya hanyalah sebuah penghalusan struktur dasar. Freud juga mengungkapkan perkembangan kepribadian ini berlangsung melalui 5 fase, di mana berhubungan dengan tingkat kepekaan daerah-daerah erogen, yakni bagian tubuh-tubuh tertentu yang bersifat sensitif terhadap rangsangan. Kelima fase itu adalah yang pertama, fase orang dimulai dari umur 0 sampai 1 tahun. Fase orang ini merupakan fase pertumbuhan awal dari kehidupan seseorang. Pada fase ini, bagian tubuh yang sensitif adalah mulut, berkaitan dengan pemuasan kebutuhan santapan atau air. Yang kedua adalah fase anal, yaitu umur 1 sampai 2 atau 3 tahun. Pada fase ini, bagian tubuh yang sensitif adalah anus dan kepuasan diperoleh dengan cara mempermainkan ataupun menahan feses atau kotoran. Pada fase ini sangat baik bagi orang tua untuk mengajarkan anak mengenai aturan-aturan kebersihan dengan cara WC training. Untuk fase selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ayu. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Geksri mengenai fase ketiga, yaitu fase valis, yaitu dari umur 4 atau 5 sampai 6 tahun. Fase ini berlangsung pada tahun keempat atau tahun kelima. Pada fase ini, bagian tubuh yang sensitif adalah alat kelamin. Anak-anak mulai menumbuhkan ketertarikan kepada peralatan alat kelamin, perlengkapan alat kelamin, dan serta mempermainkannya dengan etikat mendapatkan kepuasan. Akan mulai muncul permusuhan antara anak dan orang tua sejenis, di mana anak laki-laki menginginkan atensi lebih dari ibunya dan ingin menghilangkan ayahnya. Begitu pula sebaliknya, anak perempuan menginginkan atensi lebih dari ayahnya dan ingin menghilangkan ibunya. Lalu fase selanjutnya adalah fase laten, yaitu umur 5 atau 6 sampai 12 atau 13 tahun. Fase ini berlangsung dari
dari umur 6 tahun hingga fase pubertas. Pada fase ini, anak-anak mulai mengalami periode perbedaan impuls intim. Anak meningkatkan keahlian sublimasi, yaitu mengubah libido menjadi dengan kepuasan non-intim, seperti bidang intelektual, atletik, keahlian, serta ikatan pertemanan sebaya yang membuat anak lebih mudah memahami sesuatu dan lebih mudah dididik. Fase yang terakhir atau fase kelima yaitu fase genital. Fase genital terjadi pada fase pubertas sampai fase selanjutnya dan telah mengalami pematangan pada organ reproduksi. Pada pokok pembahasan ketiga yaitu struktur kepribadian. Kehidupan jiwa mempunyai 3 tingkatan pemahaman, yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 konsep struktural, yaitu ID, ego, dan superego. Lalu adapun yang dimaksud dengan sadar atau conscious merupakan pemahaman yang berisi seluruh perihal yang kita cermati pada di kala tertentu. Lalu yang kedua yaitu prasadar atau preconscious, yang disebut pula ingatan siap, dan yang merupakan tingkat pemahaman yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar. Dan yang terakhir yaitu tak sadar atau unconscious. Padahal merupakan bagian ini yang sangat dalam dan berarti dalam struktur pemahaman. Dan bagi Freud, pemahaman ini adalah bagian utama dari jiwa manusia. Adapun struktur kepribadian yang 3 konsep struktur oleh Freud. Yang pertama yaitu Das Es atau the ID, yang kedua yaitu Das Ich atau the ego, dan yang ketiga yaitu Das Über-Ich atau superego. Yang pertama yaitu Das Es atau the ID. Das Es atau the ID adalah bagian tak sadar dari pikiran manusia yang dipenuhi oleh dorongan-dorongan primitif dan keinginan tanpa pembatas moral. Contohnya adalah hasrat seksual dan kebutuhan dasar seperti makan dan tidur yang dilakukan tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial. Yang kedua yaitu Das Ich atau the ego. Das Ich atau the ego adalah bagian kepribadian yang berurusan dengan realitas dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan Das Es dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Contohnya adalah ketika seseorang menahan diri untuk mengekspresikan kemarahan mereka secara langsung, memilih untuk mengekspresikannya dengan cara yang sosialmente atau dapat diterima. Yang ketiga yaitu Das Über-Ich atau the superego adalah bagian kepribadian yang mewakili norma-norma moral dan sosial yang diinternalisasi. Contohnya dapat ditemukan dalam tindakan kepatuhan kepada norma-norma moral dan sosial, seperti menahan diri dari tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan norma moral. Lalu adapun ke 5 unsur dimensi. Yang pertama yaitu unsur dimensi asal, yang kedua yaitu unsur dimensi aspek, yang ketiga adalah unsur dimensi fungsi, dan yang keempat yaitu unsur dimensi prinsip operasi, dan yang terakhir yaitu unsur dimensi perlengkapan. Adapun masing-masing Das Ich, Das Ich, dan Das Über-Ich pada masing-masing unsur dimensi. Pada unsur dimensi asal, Das Es berperan sebagai pembawaan. Lalu pada Das Ich adalah interaksi dengan lingkungan, dan Das Über-Ich adalah hasil internalisasi nilai-nilai dari figur yang berpengaruh. Pada unsur dimensi aspek, Das Ich adalah biologis, Das Ich adalah psikologis, dan Das Über-Ich adalah sosiologis. Pada unsur dimensi fungsi, Das Es adalah mempertahankan konstansi, Das Ich adalah mengarahkan individu pada realitas, Das Über-Ich adalah sebagai pengendali dari Das Es,
mengarahkan das es dan das ich pada perilaku yang lebih bermoral. Lalu pada unsur dimensi prinsip operasi, das es adalah operasi pleasure principle, das ich adalah operasi reality principle, das über ich adalah operasi morality principle. Lalu pada unsur dimensi perlengkapan, das es adalah refleks dan proses primer, das ich adalah proses sekunder, dan das über ich adalah konsensia dan ich ideal. Adapun 7 jenis mekanisme pertahanan ego yang banyak dijumpai menurut Freud. Yang pertama yaitu represi, yang kedua yaitu sublimasi, yang ketiga yaitu proyeksi, yang keempat yaitu displacement, yang kelima yaitu rasionalisasi, yang keenam yaitu pembentukan reaksi, dan yang terakhir yaitu regresi. Yang pertama yaitu represi. Represi merupakan mekanisme pertahanan yang melibatkan penolakan atau pengusiran dari kesadaran pengalaman-pengalaman atau dorongan-dorongan yang tidak diinginkan. Jadi individu secara tidak sadar akan menolak atau mengabaikan suatu informasi untuk mencegah timbulnya kecemasan atau konflik. Yang kedua yaitu sublimasi. Sublimasi adalah mekanisme pertahanan di mana melibatkan pengalihan energi dari dorongan-dorongan yang tidak diinginkan menjadi suatu kegiatan atau upaya yang dapat diterima atau social maintain. Contohnya yaitu pengalihan dari energi agresif ke dalam seni ataupun olahraga. Yang ketiga yaitu proyeksi. Proyeksi merupakan mekanisme pertahanan di mana individu menolak aspek-aspek dalam dirinya yang tidak diinginkan dan mengatribusikan atau memproyeksikannya ke orang lain. Contohnya adalah seseorang yang tidak dapat menerima rasa cemburu akan memproyeksikan kecemburuannya kepada pasangannya. Yang keempat yaitu displacement. Displacement adalah mekanisme pertahanan di mana ini melibatkan pengalihan emosi atau dorongan dari objek aslinya ke objek yang lain yang mungkin lebih dapat diterima atau lebih aman. Contohnya adalah ketika seseorang marah kepada atasannya, mereka mungkin akan menyalurkan kemarahan mereka kepada keluarga mereka di rumah. Yang kelima yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan mekanisme pertahanan di mana seseorang berusaha membuat alasan yang logis dan rasional untuk perilaku atau keputusan yang mungkin didasarkan oleh dorongan-dorongan emosional ataupun tidak sadar. Contohnya adalah seseorang yang merokok akan merasionalisasikan kebiasaan tersebut dengan mengatakan bahwa merokok dapat mengatasi stres. Yang keenam yaitu pembentukan reaksi. Pembentukan reaksi merupakan mekanisme pertahanan di mana melibatkan penggantian perasaan atau dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima dengan perasaan atau dorongan-dorongan yang bertentangan. Contohnya adalah ketika seseorang merasa bersalah, mereka mengatasi perasaan tersebut dengan melakukan atau menunjukkan kebaikan secara berlebihan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu regresi. Regresi ini merupakan mekanisme pertahanan di mana individu mengembalikan perilaku atau respon mereka ke tahap perkembangan sebelumnya dalam upaya untuk mengatasi konflik atau kecemasan saat ini. Contohnya adalah ketika seseorang dewasa mengalami stres, mereka akan menunjukkan tingkah laku menyerupai anak-anak. Jadi berikut penjelasan saya mengenai ketujuh mekanisme pertahanan ego. Dan selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya. Itulah tadi presentasi dari kami mengenai teori psikoanalisa tentang perkembangan moral peserta didik. Untuk kesimpulan dari presentasi kami ialah teori psikoanalisa ini memiliki andil yang besar dalam dunia pendidikan. Psikologis dalam pendidikan atau pendidikan psikologis memiliki pengertian yang sangat luas. Teori ini menunjukkan pada semua tingkah laku yang dilakukan oleh orang dewasa, ahli atau non-pakar, guru, dan orang tua untuk bersikap dan bentuk sekaligus mempengaruhi perilaku anak atau peserta didik dalam proses pemahamannya. Istilah pendidikan juga menunjuk pada prinsip-prinsip yang menjadi dasar tingkah laku dalam perlindungan terhadap sikap peserta didik.
pendidikan tidak hanya fokus pada intelektual saja, melainkan dampak di luas pendidikan sehari-hari pada tindakan dan tingkah lakunya di masyarakat. Itulah sebabnya teori psikoanalisa dalam dunia pendidikan juga mengutamakan kecerdasan emosional dan spiritual. Secara keseluruhan, teori psikoanalisa Freud ini merupakan pandangan yang mendalam tentang kompleksitas perkembangan moral dan bagaimana interaksi antar unsur-unsur kepribadian dapat membentuk norma-norma internal individu. Sekian presentasi dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya. Terima kasih.